Masuk. Kayak cendet suarane sembarang ditirono. Kok cendet sih apa mana apa sing suarane apa ditirono? Gentilang ya? Gentilang kan cendet. Lah gentilang. Napa? Padangan. Sampai tutup ndi? Sampai terakhir nomor 138. 138 tadi. 138 ya? Ya. Jadi ini pembahasan ghadab ya, tentang amarah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas bil ilmi wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita melanjutkan ngaji kitab Madharatul Qulub min Qatratil Uyub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Maulud Ibn Ahmad Fal Al-Yaqubi yang wafat tahun 1323 Hijriah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah dalam pembahasan tasawuf atau pembahasan fikih suluk atau pembahasan tazkiyatun nafs, dan kita masih membahas tentang penyakit-penyakit hati dan akhlak-akhlak yang buruk. Sekarang kita memasuki akhlak berikutnya, akhlak buruk berikutnya, sifat buruk berikutnya. Yang mana di sini ditulis dalam bait nomor 138. Pembahasan akhlak buruk, kemarahan atau amarah di sini beliau tulis dari bait nomor 138 sampai 145. Itu semua membahas tentang masalah apa? Ghadab atau amarah, akhlak marah. Nah. Maka kita baca dulu seluruh baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Wa bahruha az-zajiru a'nil ghadaba inta tishattahu taral ajaiba amwajuhu tamiyatun kadzal lujaj ala fa'anhu hadithan wala haraj lahu dawa'ani dawa'un yarfa'uh fala yaji wathani injad yadfa'u fadhkur litazdana bihallir rafi'i kathrata madhil hilmi wat tawadhu'i fi syar'i wa syi'ri wa nasril hukama wa wasfil anbiya'i turran bihima wa daf'uhu yahsulu bistish'ari allaysa fa'ilun siwal qahari wa bitawaddu'i bima'in baridi wa bisukuti wattika'i qa'idi wa biqu'udin min qiyamin yandari wa bita'awudhi kama fil khabari. Maka di sini kita akan membahas sifat yang buruk, akhlak yang tercela yang berikutnya, yaitu amarah. Amarah ini dalam bahasa Arab, amarah dalam bahasa Arab disebut dengan istilah ghadab. Disebut dengan istilah ghadab. Dari susunan huruf ghain, dhad, dan ba. Dari susunan apa huruf ghain, dhad, dan ba, ghadab. Ya, ghadab. Ya. Dan amarah ini di dalam syariat termasuk sifat yang buruk bagi manusia, tercela, dan termasuk akhlak yang hendaknya dihindari oleh orang yang memiliki akal. Ya, oleh orang yang memiliki akal. Di antaranya hal yang menunjukkan bahwasanya ghadab atau amarah ini tercela, misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang masyhur, ketika ditanya oleh seorang oleh seorang yang meminta nasihat kepada Nabi. Jadi ono sahabat datang kepada Nabi terus minta, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan wasiat padaku. Wasiat itu kan nasihat yang akan selalu dipegangi sampai meskipun yang memberikan wasiat meninggal. Maka Nabi cuma mengatakan satu kalimat. Apa itu? La taghdab. Ojo gampang muring-muring. Wasiatnya cuma itu, la taghdab.
Maka orang tadi yang minta kepada Nabi ngulangi lagi, maksudnya mbok jenengan tambahi kan Nabi. Maksudnya jangan cuma apa? Takut. Maka Nabi SAW ya memberikan ketika ditanya lagi jenengan yang lain Nabi, jenengan tambahi lagi. Nabi mengatakan lagi mengulangi, la takut. Ojo gampang muring-muring. Faraddada miron dan hadis disebutkan faraddada miron. Orang tadi bolak-balik minta jenengan tambahi lagi Nabi, la takut. Ya. Jenengan tambah lagi, la takdzab. Lanjut. Dawuh Kanjeng Nabi wis situ tok, la takdzab. Aja gampang muring-muring. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya al-ghadab, amarah di dalam hati itu termasuk akhlak yang tercela. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mencela ghadab atau memerintahkan untuk tidak mudah marah. Dan misalkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya, Allah berfirman, "Idza ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah wa anzala sakinata wa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Dan ketika orang-orang kafir ya meletakkan di dalam hati mereka hamiyah. Hamiyah itu apa sih? Hamiyah itu perasaan marah yang memunculkan fanatisme kesukuan. Jadi uang nek apa jenenge? Kamu udah tersinggung ya. Dalam artian tentang fanatisme masalah suku misalkan. Ya. Itu membuat amarah di dalam hatinya. Membuat amarah di dalam. Nah, itu termasuk akhlak jahiliyah. Akhlak jahiliyah adalah ketika apa? Ketika fanatisme tertentu membuat ya orang itu marah dengan kemarahan yang luar biasa. Ini hamiyah namanya. Dan disifati oleh Al-Quran di ini hamiyah semacam ini disebut hamiyatal jahiliyah. Model fanatisme kelompok yang dia sifatnya jahiliyah. Dan ini tercela. Fanatisme kelompok tercela. Ya. Bahkan pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Di hadapan Nabi. Suatu ketika pernah terjadi perselisihan antara wong muhajirin yang asli Mekah ambek wong Ansor yang asli Madinah. Terjadi perselisihan, cekcok. Ya. Kemudian orang-orang muhajirin itu kemudian dianya itu manggil orang-orang muhajirin. Wong Mekah dijuluki kabeh. Ya ahlal muhajirin. Ya. Ya ahla Makkah. Manggil, iki lho. Mulai di situ, mulai membakar fanatisme. Yang orang Ansor melihat orang muhajirin manggil orang-orang Mekah, mereka, ya ahlal Ansor. Ya ahlal Madinah, hei wong Madinah. Wah, sakota mbek aku. Ya. Satu kota, satu daerah, satu area. Ya. Boloku diapakno iki, langsung semuanya bangkit. Maka Nabi ketika melihat Nabi kan langsung naget. Lungguh kabeh wis buyar. Dibuyarkan sama Nabi. Kemudian Nabi SAW menyampaikan apa? Ad-da'watul jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah kamu ingin melakukan sesuatu seperti orang-orang jahiliyah dulu, padahal saya masih ada di antara kalian? Wong muslim gak kayak gini. Kanjeng Nabi muring-muring. Iso kok ngene iki lho. Ya, Kanjeng Nabi marah. Kalian sama-sama muslim. Gak ada fanatisme di atas Islam. Kalau mau fanatik, silakan fanatik dengan agama kita. Jangan letakkan fanatisme selain agama di atas fanatisme keislaman. Maka Nabi sangat marah. Ad-da'watul jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah kalian itu menyeru-nyeru seperti ini? Model-model jahiliyah ini? Wong Jawa, wong Madura, wong Dayak, wong seruan-seruan seperti itu. Wong perguruan iki, wong perguruan kok misalkan. Apa ini ya? Podo-podo Islam. Nabi sangat marah. Nah, ini hamiyah. Ya. Hamiyah. Ya, hamiyah ini muncul dari apa? Awalnya ada konflik, kemudian marah. Kemudian akhirnya apa? Dia akan cari-cari teman yang sesama komunitasnya atau sesama sukuannya. Ini hamiyah. Kemarahan nyeret-nyeret wong sing dikira podo lah, dirasa sama kesukuannya, sama daerahnya, sama ya. Maka kemarahan itu tercela di dalam syariat Islam. Ya, kemarahan itu tercela di dalam syariat. Dan sebaliknya, orang yang bisa nahan marah itu dipuji dalam Islam. Ya. Orang yang bisa nahan marah itu dipuji dalam Islam.
Makanya di antara sifat orang-orang yang beriman pada Allah disebutkan dalam Al-Qur'an wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Di antara ciri orang muslim yang baik itu al kadhiminal ghaidh. Kadhiminal ghaidh itu bisa menahan amarahnya. Wal afina 'anin nas, dan bisa memaafkan manusia. Maka ini menunjukkan berarti kalau bisa menahan amarah itu terpuji, musuhnya kalau misalkan dia mengekspresikan amarahnya, maka dia tercela. Ya. Dan amarah ini, ya, dan amarah namanya emosi, ya. Itu dicela oleh syariat. Ya, dan dianggap akhlak buruk oleh syariat. Bukan cuma oleh syariat, bahkan tabiat manusia juga menganggap jelek orang yang marah. Kenapa? Karena marah itu bisa menghilangkan akal seseorang. Ya. Marah itu bisa menghilangkan apa? Akal seseorang. Makanya kalau kita belajar fikih, di dalam fikih dalam fikih qadha atau fikih peradilan, hakim itu kalau dalam kondisi sangat marah, dia tidak boleh memutuskan perkara. Kalau dalam kondisi sangat marah. Kalau dia memutuskan masalah ketika dia sangat marah, dianggap putusannya nggak sah. Karena bahaya. Karena marah, orang nggak bisa berpikir jernih. Sing dipikir apa? Sing gare aku muring-muring tak sikat. Masih salah, masih bener, tak sikat. Kan gitu. Ya. Baik. Maka di sini, ya, jadi amarah itu dicela bukan hanya oleh syariat, tapi tabiat manusia juga mencelanya. Dia perilaku yang buruk, akhlak yang buruk. Baik. Nah, kemudian sebelum saya baca syairnya ini, an-nadhomnya yang 138, 139. Ya, atau mungkin kita baca dulu. Nah, beliau di sini menggambarkan amarah itu seperti seperti ombak yang besar di lautan. Ya. Amarah itu seperti ombak yang besar di lautan. Ya. Makanya bait nomor 138 sama 139 ini menggambarkan bagaimana amarah itu seperti ombak yang ada di lautan. Ya. Maka beliau mengatakan wa bahruha zajir wa bahruha, dan samudranya, ya. Samudra dari Samudra dari penyakit-penyakit hati. Az-zajir, az-zakhir ya, az-zakhir. yang besar, ya. Yang besar, yang yang luas. A'nil ghadaba, aku maksudkan adalah al-ghadaba, yaitu amarah. Ya. Intati, jika kamu datang, syatahu, ke pinggiran pantainya saja, tarol ajaiba, kamu akan melihat hal-hal yang menakjubkan. Maksudnya menakjubkan ini mengherankan. Makanya gini, ya. Amarah ini kan itu tadi diibaratkan dia adalah sebuah samudra besar dengan ombak yang selalu bermunculan. Karena wong muring-muring itu kan hatinya kan bergejolak gitu kan. Besok tenang gitu loh. Bergejolak gitu. Itu diibaratkan seperti ombak yang berdebur gitu. Maka kata beliau, kalau kamu memperhatikan, kalau kamu coba lihat apa dampak daripada kemarahan, itu kamu akan melihat berbagai macam hal yang mengherankan. Kenapa? Karena banyak hal yang terjadi ketika orang marah, ketika selesai marahnya baru mikir, kok bisa aku kayak ngono? Kok bisa kayak? Jadi akhirnya apa? Orang akhirnya heran sendiri, bahkan heran terhadap dirinya sendiri. Aku kok bisa kayak ngono? Kok bisa saya seperti itu? Itu setelah ombak amarah itu meredam, baru dia akan berpikir. Makanya marah itu akan memunculkan hal-hal yang membuat dirinya sendiri heran. Aku nih kayak ngono aku sini. Tapi kok bisa jadi kayak ngono? Membuat orang heran. Ya. Hanya tadi, termasuk keburukan amarah itu bisa menghilangkan akal seseorang. Kalau orang sudah terlanjur emosional biasa, hilang akal. Ini kita tanya misalkan, contohnya misalkan yang sederhana, kasus-kasus pembunuhan. Ya, kasus-kasus pembunuhan itu terjadi ketika orang itu mungkin dalam kondisi tenang, dia nggak akan melakukan hal itu, tapi karena mungkin sudah istilahnya dipancing dan marahnya luar biasa, akhirnya dia melakukan hal itu. Setelah
Kemarahannya mereda, dia baru menyesali. Ya lah apa yo? Kenapa saya sampai membunuh itu? Nah, itu terjadi. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, amwajuhu tomiyatun. Kata beliau, amwajuhu, ombaknya amarah ini tomiyatun besar. Kadal lujat, demikian juga gelombang airnya. Ya. Ala, maka ketahuilah fa'anhu hadisan, maka ceritakan tentangnya wala harfan, tidak ada masalah. Dalam artian itu tadi, amarah itu dampaknya bisa merembet ke macam-macam. Dampaknya bisa merembet ke macam-macam. Maka amarah ini, kata beliau, dia adalah suatu penyakit yang luar biasa. Dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya, beliau menyampaikan bahwasanya kemarahan itu adalah salah satu naluri manusia. Jadi sifat apa ya namanya? Sifat marah itu sebenarnya salah satu naluri. Naluri manusia, manusiawi. Ya. Makanya tidak semua amarah itu tercela. Maka Imam Ghazali membagi amarah ada 3 bagian, ada 3 macam. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membagi amarah jadi apa? 3 macam. Yang pertama, orang yang benar-benar kehilangan amarah, benar-benar nggak bisa marah, maka ini termasuk hal yang salah. Kata Imam Ghazali, wong nih guys, muring-muring blas ya, blas maksudnya, blas. Wong kok guys, muring-muring blas, ini termasuk hal yang salah. Karena apa? Karena marah itu naluri manusia. Naluri manusia. Wong kok guys, muring-muring blas guys. Maka ini termasuk apa? Hal yang salah. Dan beliau Imam Ghazali menukil ucapannya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i apa? Kata beliau, man istaghdaba walam yaghdab fahuwa himar. Dari Imam Syafi'i. Wong nek digawe muring-muring. Terus wong iku gak muring-muring, berarti wong iku koyok keledai. Maksudnya nggak punya akal gitu loh. Maksudnya umumnya wong, normalnya wong muring-muring gitu loh. Tapi ini gak bisa muring-muring. Gak bisa marah. Ya. Maka ini hal yang kurang baik. Jadi hilang marah sama sekali. Itu hal yang gak baik. Bisa jadi dianggap orang itu orang akalnya kurang bagus. Akalnya gak waras. Bisa jadi. Hah? Kan dia akal. Nah, yang kedua ini juga buruk. Ya. Yang kedua, kemarahan yang tidak tepat. Ini juga buruk, kemarahan yang tidak tepat. Kemarahan yang tidak tepat ada macam-macam modelnya. Ya. Yang pertama, ya, mengekspresikan marah dengan kezaliman atau hal-hal yang buruk. Ini marah nggak tepat ini. Ekspresi marahnya itu loh. Itu dengan hal yang zalim atau hal yang buruk. Ya. Dia marah misalkan. Ono koncone disapluk. Padahal koncone gak lapo-lapo, disapluk. Coba. Lah apa kok sapluk? Salah cidak aku. Kan kesalahannya cuma duduk di dekat. Maka ini marah yang nggak tepat. Jadi marah yang nggak tepat ada macam-macam ya. Pertama apa? Marah yang tidak tepat itu adalah mengekspresikan marah dengan apa? Dengan bentuk kezaliman atau yang kedua, mudah marah. Ini juga nggak tepat. Ya, mudah marah. Kalau dalam bahasa yang lain, temperamen. Ya. Ya. Ini wong Jawa ngarani apa? Gak iso disenggol. Maksudnya gak iso nggak bisa di ini. Ya. Jadi kalau disenggol dikit langsung marah. Gitu. Senggol bacok misalkan. Nah, kan gitu. Maka ini juga apa? Maka ini juga tidak bagus. Ya, kenapa? Karena berlebihan. Jadi yang pertama ekspresi marah berlebihan, kemudian yang kedua adalah dia sangat mudah sekali untuk memarah. Ya. Ya, kemudian ya itu diantara contoh-contohnya ya. Diantara contoh-contohnya. Kata Imam Ghazali ini marah yang model seperti ini yang berlebihan ini juga nggak bagus. Nggak bagus. Nah, yang bagus apa? Yang bagus itu model yang terakhir ketiga. Marah secara tepat.
Ini jarang bisa. Marah dengan cara yang tepat. Bagaimana marah dengan cara yang tepat itu? Di antara bentuk marah yang tepat itu adalah marah ketika marah yang dimunculkan karena kecemburuan terhadap agama Islam. Ini marah yang tepat. Marah yang dimunculkan karena kecemburuan terhadap agama Islam. Ya. Ada satu kisah ya, ada beberapa kisah. Ada seorang khalifah, saya lupa khalifahnya siapa. Kalau nggak salah, khalifah zaman Abbasiyah kalau nggak salah. Itu khalifah itu pernah bikin perjanjian dengan orang kafir. Kan kalau di dalam Islam itu kan boleh ya kita bikin perjanjian damai. Ketika dalam perjanjian sudah disepakati, nanti orang kafir akan dilindungi oleh negara Islam. Tapi nanti tiap tahunnya membayar beberapa harta gitulah, membayar harta lah. Terus kemudian dalam beberapa waktu ternyata orang kafir ini mengkhianati janjinya. Bahkan dia sudah mulai untuk berusaha melawan. Padahal sudah bikin perjanjian damai nih, orang Muslim ya, perjanjian damai. Bahkan kalau nggak salah ada utusan dari khalifah yang Muslim tadi ke sana malah disakiti, dizalimi sama orang kafir tadi. Maka ketika dikirim surat oleh khalifah supaya kembalilah kepada janjimu dulu, maka dia mengirim surat lagi balasan kepada khalifah tadi, saya nggak mau menepati janji itu lagi. Maksudnya orang kafir sudah melenjani janji ini gitu. Jadi dia hanya di awal-awal saja. Kemudian setelah itu dia nggak menepati. Maka khalifah menulis surat, ya. Beliau tulis apa? Balasan dari suratmu sebelumnya bukan yang tertulis, tapi yang akan kamu lihat. Balasnya cuma itu. Jadi balasan dari surat kamu bahwanya kamu mengatakan bahwanya saya sudah nggak butuh dengan kamu, misalkan. Kata khalifah Islam ini sudah menghinakan Islam. Karena apa? Karena sudah mengkhianati janji, ya, dan hukum asalnya dia kan kafir yang berhak untuk diperangi. Maka kata khalifah Muslim tadi, balasan dari suratmu ini adalah bukan yang saya tulis, tapi yang akan kamu lihat. Maka beliau kerahkan semua pasukan kerajaan untuk menyerbu negeri kafir tadi, dan akhirnya orang kafirnya bikin perjanjian lagi. Masih ya, dia nggak ini. Ya, itu salah satu contoh. Contoh yang lain misalkan terjadi juga di zamannya khalifah siapa juga, Abbasiyah, agak lupa. Bahwasanya ada seorang wanita yang jauh, jadi mungkin sebagian dari kita pernah mendengar ya, jauh tempatnya dari ibu kota. Di sana itu ada wanita muslimah dilecehkan sama orang kafir. Sampai wanita muslimah ini teriak-teriak. Ya, Mu'tasim Billah. Ini khalifahnya namanya Mu'tasim Billah. Mu'tasim Billah itu salah satu pemimpin khalifah Abbasiyah zaman dulu. Kemudian wanita yang ada di sana itu berteriak. Ya, wa ya Mu'tasimah. Wahai Mu'tasim, tolong saya. Padahal ini jauh, kalau di zaman dia kurang ono HP, kurang ono apa, jauh. Akhirnya ada orang yang mendengar minta tolongnya wanita muslimah tadi karena diganggu sama orang-orang kafir, dilecehkan. Dia tulis surat ke khalifah. Ketika dibaca, ya, kemudian khalifah langsung berdiri, ya. Kemudian labbaiki ya fulanah gitu ya. Saya akan menjawab seruanmu ini. Langsung dia kerahkan pasukan menghancurkan daerah orang kafir tadi, melecehkan. Ini kemarahan yang ketika ada kehormatan Islam yang dilecehkan, ada kehormatan Islam maka ini termasuk hal yang diperbolehkan. Ya, maka ini termasuk jenis amarah yang ketiga, yaitu jenis amarah yang diletakkan secara adil. Maka nggak ada masalah. Maka marah ini terbagi menjadi apa? 3. Ada orang yang nggak punya marah sama sekali, hirang marahnya, maka bisa jadi akalnya nggak ada. Kata Imam Syafi'i, man istaghdaba walam yaghdab fahuwa himar, kan kata beliau gitu. Kemudian yang kedua adalah orang yang terlalu berlebihan dan marah. Ini juga nggak bagus. Tapi yang ketiga, dia bisa menempatkan marah. Ini yang bagus. Menempatkan marah. Ya.
Kenapa kok dibagi seperti ini? Karena marah itu naluri manusia, fitrahnya manusia. Ya, orang yang berakal pasti punya sisi marah itu. Cuma masalahnya adalah bisa ngatur nggak, bisa memanajemen nggak, gitu. Kemudian di sini beliau menyebutkan tentang obat. Nah, bagaimana cara mengobati kalau kita ini termasuk kondisi yang kedua tadi, yaitu apa? Orang yang mungkin sangat mudah sekali marah, atau ketika marah itu mendolimi orang lain sehingga dan seterusnya. Marah yang nggak tepat. Maka kita harus obati. Maka beliau mengatakan, lahu dawaan. Marah ini punya dua obat. Dawaun yarfa'uh, satu obat itu bisa mengangkat perasaan marah, dalam artian dia bisa membuat orang untuk nggak marah. Ini ada obat yang membuat orang nggak marah. Falayaji, maka beliau falayaji, maka marah nggak akan terjadi. Wathani, dan yang kedua inja, jika datang rasa marah, yadfa'uh, bisa mengalihkan. Jadi obat marah itu ada dua. Ada obat yang sifatnya sebagai tindakan pencegahan. Ada obat yang sifatnya mengobati ketika sudah terjadi. Obat marah ada dua jadi. Ada obat yang dia itu membuat orang supaya nggak marah. Nah, ada obat kalau misalkan marah sudah terjadi, ini baru dipakai. Gitu ya. Ini baru dipakai. Ya. Baik. Maka dimulai dari obat yang pertama, yaitu obat yang membuat orang nggak akan marah dengan marah yang salah. Kata beliau, fadhkur litazdana bihalli rafi'i. Ya. Fadhkur, maka ingat, litazdana, supaya engkau berhias, tazdan berhias, bihalli rafi'i, dengan perhiasan yang bisa menghilangkan yang tinggi, ya. Bihalli rafi'i, dengan perhiasan yang tinggi, maksudnya yang bagus. Apa itu? Kasrata madahil hilmi wa tawadhu'i. Nah, fi syar'i wa syi'ri. Jadi obat yang pertama supaya marah itu tidak ada adalah selalu ingat-ingat bahwasanya sifat memaafkan dan tawadhu itu adalah sifat yang sangat terpuji. Selalu ingat-ingat bahwasanya sifat memaafkan, sifat bisa menahan marah, dan sifat tawadhu itu sifat yang sangat terpuji. Sehingga apa? Ketika kita ingat-ingat ini terus, kita nggak akan mudah untuk apa? Marah dengan marah yang salah. Dan sifat ini bukan cuma terpuji di dalam syariat. Kata beliau, fi syar'i wa syi'ri. Dipuji juga di dalam syair-syair. Di dalam Al-Quran ada tadi, wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa nahan marah. Ya, wal afina 'anin nas, dan bisa memaafkan manusia. Ya. Wan nasri, dan juga dalam penjelasan al-hukama, orang-orang yang ahli hikmah. Ya. Wa wasfil anbiya'i, dan sifat para nabi turron, ya. Bihima, juga dengan apa yang sudah disebutkan, yaitu para nabi itu disifati dengan orang-orang yang lembut, dengan orang-orang yang nggak mudah marah. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Ya apa ngadepi Bani Israil yang kayak ngono, luar biasa. Semoga Bani Israil dikekno selain nang wong biasa ngono, wis paling minggato kabeh wis kabutuhmu. saking gak bisa diatur gitu. Orang-orang yang nggak bisa diatur Bani Israil itu. Makanya Nabi SAW ketika beliau itu dibuat mangkel sama sahabat. Jadi Nabi ya namanya Nabi ya manusia biasa. Nabi itu kadang mangkel, iya kadang. Nabi itu bahkan ketika siapa Wahsy, pembunuhnya Hamzah, iya kan? Wahsy datang itu, siapa kamu? Wahai Nabi, saya sudah masuk Islam. Oh ya, siapa kamu? Saya Wahsy. Kemudian, oh ya, kamu yang membunuh membunuh Hamzah. Kata, iya Nabi. Coba ceritakan, gimana ceritanya kamu bisa membunuh Hamzah di perang Uhud itu? Diceritakan gini-gini, Nabi mangkel. Ya. Ya kamu orang, ya kamu muslim, kamu saudara. Tapi tolong, sak dawane uripku ojo ngetok nang aku. Ketika saya hidup, tolong jangan terlihat di hadapan saya. Wedi loro ati ya. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Maka Nabi ketika dibuat marah oleh sebagian sahabat, Nabi eling-eling kisah Nabi Musa. Rahimallahu Musa. Kata Nabi, rahimallahu Musa. Faqad udhiya aktsara min hadza fasabar.
mugi-mugi pangeran paring ridho, paring rahmat dumateng Nabi Musa. Kata Nabi, ya Allah, ya, semoga Allah merahmati saudara saya Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa itu wis diganggu lebih dari ini dan beliau sabar. Gak muring-muring. Ya, ini Nabi eling-eling Nabi liane kayak pelajaran. Oh ya, sabar kayak Nabi Musa gitu. Sabar kayak Nabi Musa. Sabar kayak Nabi Yusuf gitu. Jadi ini salah satu fungsi belajar kisah ya, kisah-kisah antara ini supaya jadi pelajaran. Oh iya. Maka ini obat yang pertama itu apa? Dengan mengingat-ingat ya, akhlak yang namanya hilm. Hilm itu lembut, bisa memaafkan, tidak mudah marah. Ini hilm. Itu sifatnya Nabi, sifatnya para Nabi, bukan cuma Nabi. Sifatnya para Nabi dan juga sifat tawadhu. Kemudian obat berikutnya, obat yang kedua ya, berarti obat yang baru dilakukan ketika marah itu terjadi. Maka beliau mengatakan wadaf'uhu, dan menolaknya yahsulu ya, terjadi ya, bistisyari alaisa fa'ilun siwal qahari ya. Yahsulu terjadi bistisyar dengan merasakan alaisa fa'ilun, bahwasanya tidak ada pelaku yang benar-benar bisa melakukan apa yang diinginkan siwal qahari kecuali Allah. Al-qahari itu Allah. Maka ketika sudah terjadi kemarahan, sudah terjadi kepada kita, maka kita yang pertama obatnya apa? Supaya marah itu cepat hilang dari kita. Yang pertama adalah kita ingat-ingat bahwasanya kemarahan kita itu tidak bisa merubah takdir Allah. Kemarahan kita tidak bisa merubah apa? Takdir Allah. Ya. Sama juga dengan kesedihan kita. Kesedihan kita itu nggak bisa merubah takdir Allah. Ya, marah juga nggak bisa merubah takdir Allah. Mencari takdirnya takdiri. Dengan ingat-ingat itu, ketika mengingat itu, akhirnya mereda marah. Iya, akhirnya kan dia berpikir, terus aku lapo muring-muring, nekano faedai. Kan gitu kan? Iya, lapo muring-muring. Akhirnya nurun, tensinya menurun. Yang kedua, obat kedua, ketika marah itu sudah terjadi apa? Wabit tawaddu'i bima'in baridi.